Kilas balik dan profil Raudatul Iman. Leluhur Mandala adalah Raden Hasdu Araspati atau dikenal Pujuk Lemper bin Putra Menggolo bin Sunan Cendana Bangkalan. Merupakan orang pertama kali yang menginjakkan kaki di bumi Mandala bersama istrinya Nyai Wakiah. Keduanya mempunyai putra Pujuk Haji. Pujuk Haji mempunyai putra Kiai Bunyamin. Dari Kiai Bunyamin bersama istrinya Nyai Mukina binti Kiai Iksan atau masyhur dengan sebutan Pujuk Pantinengkong, yang tak lain adalah sepupunya sendiri, melahirkan putra-putri antara lain Kiai Abdul Hamid, Kiai Bashir, Nyai Mudia, dan Nyai Karsana. Nyai Karsana binti Kiai Bunyamin mempunyai putra Kiai Haji Abu Daud, yang merupakan orang pertama yang mendirikan pesantren Raudatul Iman, yang waktu itu hanya dikenal pesantren Mandala. Nyai Abu Daud menikahi Nyai Salamah binti Nyai Amir binti Kiai Allama bin Buju Arab. Kiai Daud dengan istrinya mempunyai putri bernama Nyai Romitah, dan Nyai Romitah mempunyai putri Nyai Solehah. Sedangkan Nyai Solehah bersuami Kiai Abdullah Khairul Fatihin bin Kiai Bahri bin Nyai Sami'ah binti Nyai Karsana. Dari Nyai Solehah menurunkan putri Nyai Maimunah yang bersuami Kiai Dumyati. Adapun Nyai Mudia binti Kiai Bunyamin bersuami Agung Kusumo dan berputri Nyai Syarifah. Nyai Syarifah bersuami Kiai Mufid. Dari keduanya lahir Nyai Aminah. Nyai Aminah mempunyai putri Nyai Asma bersuami Kiai Asy'ari dan mempunyai putra Kiai Dumyati, dan melahirkan Kiai Najib, Kiai Zuhri, Kiai Hamid, Kiai Abidi Aziz, Kiai Hanan, dan saudara-saudaranya yang lain. Dengan demikian leluhur Mandala berhulu pada Raden Hasdu Araspati dan Sayyid Umar atau Puju Arab, yang merupakan embrio kelahiran pondok pesantren Raudatul Iman saat ini. Pendiri dan penerus perjuangan. Keberadaan pondok pesantren Raudatul Iman tidak lepas dari Kiai Haji Abu Daud, cucu Kiai Bunyamin yang menapaki pertama di pinggiran Sungai Kotak atau dekat Sumber Anyar. Di tanah inilah beliau bersama istrinya Nyai Salamah, cucu Bujuk Lama, merintis pendirian pesantren yang kelak dikenal dengan nama Raudatul Iman. Tidak banyak yang bisa dikuak dari kehidupan Kiai Daud bersama istrinya. Hanya saja beliau dulu meninggalkan langgar tua yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Masjid Ar-Raudah yang ada saat ini, dan kediaman beliau pas di depan Masjid Megah berkubah biru di Mandala Barat, lingkungan pondok pesantren Raudatul Iman. Setelah Kiai Haji Abu Daud wafat, kepemimpinan beliau diganti cucu menantu bernama Kiai Abdullah Khairul Fatihin dari Dharma Lenteng yang masih keturunan Ambangan. Beliau terkenal dengan karomah dan kewaliannya. Selanjutnya, Kiai Abdullah bersama istrinya dikaruniai 3 orang putri, antara lain Nyai Musyarrofah bersuami Kiai Haji Ibrahim, Nyai Maimunah, dan Nyai Fatimah yang menikah dengan Kiai Dumyati. 2 menantu Kiai Abdullah Khairul Fatihin inilah, yakni Kiai Ibrahim atau lebih dikenal Kiai Mulja, dan Kiai Dumyati yang meneruskan perjuangannya pada tahun 1950-an sampai pada putra-putri Kiai Dumyati, hasil pernikahan dengan 2 istrinya, yaitu Kiai Abdul Hamid
dan Kiai Abdul Aziz beserta saudara-saudaranya hingga tahun 2000-an. Generasi saat ini dan perkembangan pendidikan. Pada periode Kiai Haji Abdul Hamid dan Kiai Abdul Aziz beserta saudara yang lain telah berdiri lembaga formal Madrasah Ibtidaiyah, dan pada waktu itu dikenal dengan nama Madrasah Ibtidaiyah Raudatul Atfal 5 hingga tahun 1990-an. Setelah tahun 1990, tokoh-tokoh muda cucu Kiai Dumyati yang merupakan generasi kelima dari Kiai Haji Abu Daud atau generasi ketujuh dari Kiai Bunyamin yang dipimpin Kiai Ali Mukti Hamid, pendidikan berkembang pesat dengan berdirinya lembaga lanjutan seperti RA dan MTS Raudatul Iman pada tahun 1991. TPA TPK Raudatul Iman tahun 1993, Madrasah Diniyah Raudatul Iman 1996, MA Raudatul Iman 1999 sampai pasca tahun 2000-an. Berdiri pula PAUD Hakikotul Iman 2009, SMK Raudatul Iman 2015, dan Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Raudatul Iman 2016. Sampai saat ini lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Raudatul Iman terus berbenah memberikan sumbangsih pencerahan peradaban kepada masyarakat luas. Visi-misi dan program unggulan. Visi-misi didesain sesuai tuntutan perkembangan zaman, namun tetap mempertahankan ciri khasnya sebagai pendidikan pesantren. Visi yang dimaksud adalah Raudatul Iman maju dan bermartabat. Untuk menopang visi, ditetapkan misi antara lain. Pertama, meningkatkan kualitas SDM dan menggali potensi secara berkesinambungan. Kedua, melengkapi sarana dan prasarana yang representatif. Ketiga, membangun kemitraan atau networking dengan semua pihak. Sebagai implementasi dari visi misi di atas, maka beberapa program yang dijalankan antara lain Tarekat Naqsyabandiyah, program akselerasi baca kitab kuning, program tahfidzul Quran, program pramuka, seni dan budaya, pengembangan literasi, dan program eko pesantren dan kearifan lokal. Adapun kerjasama yang sedang dibangun diantaranya dengan pesantren Tebu Ireng Jombang, Ponpes Dalwa Pasuruan, pemerintah Kabupaten Sumeneb, PCNU Sumeneb, dan lain-lain. Lembaga yang dikelola sebagaimana disebutkan sebelumnya. Berikut lembaga yang dikelola Pondok Pesantren Raudatul Iman. TK-TPK Raudatul Iman, Rais Nyai Nur Hamidah, SPDI. MDT Raudatul Iman, Rais Ustadz Ahmad Baidai, SHI. PAUD Hakikotul Iman, Kepala Nyai Siti Jamiatus Solehah, MR. RA Raudatul Iman, Kepala Nyai Rahmati Qadir, SPD. MI Raudatul Iman, Kepala K. Basri Aziz, STHI. MDS Raudatul Iman, Kepala K. Kamiluddin, SOS I. MA Raudatul Iman, Kepala Ustadz Imam, SPD. SMK Raudatul Iman, Kepala Ustadz Abidi Rahim, SPDI. Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Raudatul Iman, Ketua K. Junaidi MM, MPDI. Untuk mendukung program Ponpes Raudatul Iman, juga dibentuk badan independen, semisal Stasiun Sosial Asoka, sebagai pusat pengembangan peradaban.
aplikasi ASRI yang bergerak di bidang pelestarian lingkungan, Media Center Rodatul Iman untuk pengembangan multimedia, kemudian komunitas seni budaya seperti Gambus El Musafirin, Keramat Banjari, dan lain-lain. Tim penggerak literasi dalam rangka pengembangan di bidang lestari, dan komunitas wirausaha pesantren atau pesantrenpreneur. Penggerak, brand, dan roadmap. Sumber daya manusia Rodatul Iman sesungguhnya cukup mumpuni untuk menggerakkan potensi yang ada untuk diasah dan dimaksimalkan. Hanya saja perlu jiwa pengabdian dan loyalitas tinggi serta program berkelanjutan. Persoalan lembaga dimanapun selalu berhenti dalam soal pendanaan. Maka ini yang menjadi titik perhatian pimpinan Rodatul Iman. Gerakan alumni juga sangat urgen untuk mendukung keberlangsungan Rodatul Iman. Alumni sepertinya telah memulai gerakan yang terarah dan terprogram. Brand Rodatul Iman yang telah dicanangkan adalah pesantren ekoliterasi, entrepreneur, berbasis spiritual dan kearifan lokal. Untuk menyukseskan brand tersebut, beberapa upaya yang dilakukan sebagai berikut: pembenahan karakter dan produktivitas kerja, review dan diversifikasi kurikulum, gerakan Rodatul Iman membaca, penggalian potensi budaya lokal, atmosfer dan frekuensi spiritual, kemudian kreativitas usaha dan mobilitas tinggi. Catatan akhir, Rodatul Iman maju dan bermartabat dengan brandingnya pesantren ekoliterasi, entrepreneur berbasis spiritual dan kearifan lokal adalah cita-cita, langkah strategis dan taktis untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat luas. Hal itu akan terwujud apabila semua pemangku kebijakan mempunyai komitmen dan tanggung jawab untuk mewujudkannya. Amanat leluhur perlu diperjuangkan dengan kegigihan dan ketekunan, seraya memohon bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.